Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang paling terkenal dan dihormati dalam sejarah Islam. Kisah hidupnya penuh dengan kebaikan, keberanian, dan pengabdian kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan lahir pada sekitar tahun 576 di Mekah, yang merupakan salah satu kota terpenting di semenanjung Arab pada saat itu. Ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang, berasal dari kabilah Umayyah, salah satu kabilah terpandang di Mekah. Utsman tumbuh dalam kekayaan dan kemewahan, namun dia memiliki hati yang tulus dan lembut. Sebelum datangnya Islam, Utsman adalah seorang pedagang yang sukses dan sangat disegani di Mekah. Dia terkenal karena kejujurannya dan integritasnya. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan dan murah hati. Sifat-sifat inilah yang akan menjadi ciri khas dalam hidupnya di kemudian hari. Utsman bin Affan pertama kali diperkenalkan kepada Islam melalui sahabat Nabi lainnya yang bernama Abu Bakar, yang juga merupakan salah satu teman masa kecilnya. Abu Bakar adalah salah satu yang pertama menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, dan dia berbagi ajaran-ajaran Islam dengan Utsman. Tetapi, Utsman bin Affan sendiri memiliki karakteristik yang membuatnya mudah menerima Islam. Dia memiliki hati yang lapang dan jiwa yang bersih. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menerima wahyu dari Allah, Utsman adalah di antara orang pertama yang menerima Islam tanpa ragu-ragu. Keimanan dan ketulusan hatinya sangat kuat. Pada awal perkembangan Islam, kaum Muslim di Mekah mengalami banyak tekanan dan penyiksaan dari kaum Quraisy yang tidak menerima Islam. Untuk melindungi diri mereka sendiri dan menjalankan agama mereka dengan bebas, beberapa Muslim melakukan hijrah ke Abyssinia yang dipimpin oleh Raja Najasyi. Utsman dan istrinya, Ruqayyah, adalah dua dari sedikit Muslim yang memutuskan untuk hijrah ke Abyssinia. Di Abyssinia, mereka menemukan perlindungan dan keamanan. Mereka hidup dalam damai sambil menjalankan agama mereka. Ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan sejauh mana kaum Muslim bersedia melakukan pengorbanan demi agama mereka. Ketika Utsman kembali dari Abyssinia ke Mekah, dia mendapati situasinya berubah secara dramatis. Istrinya, Ruqayyah, meninggal dunia. Namun, tak lama setelah itu, takdir membawanya ke jalan yang penuh berkah. Nabi Muhammad SAW menawarkan putrinya yang lain, Kulthum, dalam pernikahan dengan Utsman. Utsman dengan senang hati menerima tawaran ini, dan pernikahan ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Utsman, dengan pernikahan ini, menjadi menantu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bukti kepercayaan dan penghormatan yang diberikan Nabi kepada Utsman. Selama hidupnya, Utsman dan Kulthum hidup dalam cinta dan harmoni, dan ini mengukuhkan kedudukan Utsman dalam keluarga Nabi. Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang berperan penting dalam pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, salah satu langkah pertama yang diambil adalah mendirikan sebuah masjid yang akan menjadi pusat aktivitas Muslim. Utsman, dengan murah hati dan dermawan, memberikan dana besar untuk membiayai pembangunan masjid ini. Peran Utsman dalam pembangunan Masjid Nabawi menunjukkan betapa besar kecintaannya kepada Islam dan betapa pentingnya masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial dalam komunitas Muslim. Masjid ini kemudian menjadi salah satu tempat ibadah yang paling suci di dunia Islam. Salah satu momen paling penting dalam sejarah Islam adalah pertempuran Badar. Ini adalah pertempuran pertama antara kaum Muslim dan musuh mereka, kaum Quraisy. Utsman bin Affan ikut serta dalam pertempuran ini sebagai salah satu pejuang Muslim. Meskipun dia tidak aktif berperang, dia memberikan dukungan moral dan logistik yang sangat penting. Utsman menyediakan pasokan air bagi para pejuang Muslim yang sangat berharga di tengah gurun Badar yang panas. Ini adalah kontribusi pentingnya dalam pertempuran ini. Pertempuran Badar akhirnya dimenangkan oleh kaum Muslim, dan ini adalah salah satu momen penting dalam perkembangan Islam. Utsman bin Affan juga memiliki peran penting dalam penyusunan Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah dihafal oleh banyak sahabat dan dicatat dalam berbagai lembaran. Namun, untuk menjaga teks Al-Quran agar tetap otentik, Utsman memutuskan untuk mengumpulkan semua materi yang ada dan membuat salinan yang satu sebagai standar teks Al-Quran yang resmi. Utsman dan para sahabat yang berpengetahuan tinggi lainnya melakukan pekerjaan ini dengan cermat dan teliti. Hasilnya adalah mushaf standar yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani yang digunakan sebagai teks utama Al-Quran.
Tindakan ini adalah upaya luar biasa untuk menjaga integritas dan otentisitas Al-Quran, dan warisan Utsman dalam hal ini sangat berharga bagi umat Islam. Setelah wafatnya Khalifah kedua, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan terpilih sebagai Khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Pemerintahan Utsman dimulai pada tahun 644 dan berlangsung selama sekitar 12 tahun. Selama masa pemerintahannya, Utsman fokus pada memperluas wilayah kekhalifahan dan mempromosikan stabilitas sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Islam. Salah satu pencapaian besar Utsman sebagai khalifah adalah pengumpulan dan penyatuan teks Al-Quran, yang sebelumnya telah disebutkan. Ini membantu menyebarkan ajaran Islam dengan lebih konsisten dan efektif di seluruh kekhalifahan. Selain itu, dia mempromosikan pendidikan dan pengajaran Al-Quran di seluruh wilayah Islam untuk memastikan bahwa pesan agama dapat diakses oleh semua Muslim. Selama masa pemerintahannya, Utsman juga melanjutkan ekspansi wilayah kekhalifahan. Dia memerintahkan penaklukan wilayah-wilayah baru, termasuk Khorasan, Armenia, dan Azerbaijan. Selain itu, dia membangun infrastruktur untuk memfasilitasi administrasi dan perdagangan di seluruh wilayah Islam. Ekspansi wilayah dan pembangunan infrastruktur membantu meningkatkan pengaruh dan kekuasaan Islam di dunia. Namun, masa pemerintahan Utsman juga tidak tanpa kontroversi. Ada ketidakpuasan di beberapa bagian kekhalifahan terkait dengan pemilihan gubernur dan manajemen sumber daya negara. Ini menciptakan ketegangan dalam masyarakat, dan beberapa kelompok mulai memprotes pemerintahannya. Ketegangan ini mencapai puncaknya dalam apa yang dikenal sebagai peristiwa Khilafah III, di mana sejumlah sahabat dan tokoh penting Islam terlibat dalam perbedaan pendapat. Salah satu masalah utama adalah penunjukan gubernur yang dianggap tidak kompeten di beberapa wilayah. Sejumlah sahabat, seperti Abdullah bin Umar, merasa bahwa mereka lebih baik memerintah daerah-daerah tertentu daripada gubernur yang telah diangkat oleh Utsman. Ini menciptakan konflik yang semakin membesar. Selain itu, ada klaim bahwa kebijakan fiskal Utsman yang terkait dengan pengelolaan kekayaan umat Islam, termasuk distribusi warisan dan gaji bagi orang-orang yang melayani dalam pasukan Muslim, tidak selalu adil. Beberapa orang merasa tidak puas dengan cara sumber daya didistribusikan. Perlawanan terhadap pemerintahannya semakin meningkat dan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Ini mencapai puncaknya dengan pemberontakan oleh sekelompok orang yang disebut sebagai Khawarij. Mereka menuntut pengunduran diri Utsman sebagai khalifah. Utsman bin Affan, sebagai seorang pemimpin yang mencintai perdamaian, berusaha menahan diri dari konflik dan pertumpahan darah. Dia mencoba mencari solusi damai, termasuk mengadakan pertemuan dengan para pemimpin pemberontak. Namun, upaya tersebut tidak berhasil, dan situasinya semakin memanas. Tragisnya, pada tahun 656 Utsman dikepung di rumahnya sendiri di Madinah oleh para pemberontak. Utsman menolak untuk memberikan perintah untuk pertumpahan darah dan menahan diri dari konflik bersenjata. Dia hanya ingin menjaga perdamaian dan kesatuan umat Islam. Namun, pada akhirnya, situasi menjadi sangat tidak terkendali, dan pada 17 Dzulhijjah 35H, tahun Hijri, Utsman bin Affan menjadi martir ketika rumahnya diserbu oleh para pemberontak. Kematiannya mengguncang umat Islam dan menjadi salah satu momen paling tragis dalam sejarah Islam. Kematian Utsman memicu reaksi besar di seluruh kekhalifahan. Itu adalah awal dari periode pergolakan dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai Perang Saudara Pertama. Pasangan masyarakat Islam terpecah dalam konflik yang panjang dan berdarah. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang luar biasa. Dia adalah orang yang sangat dermawan, tekun dalam ibadah, dan memiliki karakter yang tulus. Peran pentingnya dalam menyatukan teks Al-Quran menjadi salah satu warisan terpenting dalam sejarah Islam, yang hingga hari ini digunakan sebagai teks suci oleh umat Muslim di seluruh dunia. Meskipun masa pemerintahannya berkonflik, banyak Muslim menghormati dan menghargai Utsman atas kontribusi besar yang telah dia berikan kepada Islam. Dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan meninggalkan warisan yang tak ternilai dalam sejarah Islam. Dia adalah contoh nyata seorang pemimpin yang bersedia berkorban demi perdamaian dan kesatuan. Meskipun dia tidak berperang dalam pertempuran Badar, dia telah berjuang keras sepanjang hidupnya untuk mendukung dan memperluas ajaran Islam. Kisah hidup Utsman bin Affan mengajarkan kita tentang kebaikan hati, dermawan, integritas, dan tekad dalam menghadapi cobaan.
Dia adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam yang akan selalu diingat dan dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia.